Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Bella Putri dengan nomor NIM 124210117. PPT ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah manajemen proyek dengan judul pembuatan pasar modern menjadi pasar tradisional. Tujuan proyek ini saya buat untuk memenuhi bagaimana pengaruh adanya pasar modern terhadap perekonomian dagang pasar tradisional, untuk memenuhi mekanisme atau dominasi pasar modern terhadap pasar tradisional, dan untuk mengetahui cara bertahan pada pasar tradisional dalam menghadapi strategi pasar modern. Lingkup proyek, manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu ada menghadapi permasalahan ekonomi. Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu kondisi yang dilakukan oleh manusia di suatu daerah atau kawasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di masyarakat. Jika ada pemenuhan kebutuhan tersebut, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pasar tradisional merupakan pasar bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi tawar-menawar penjual dan pembeli secara langsung. Pedagang diartikan sebagai orang yang melakukan perdagangan, jual beli barang yang tidak diproduksi sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan dan kenyamanan. Sehingga pedagang pasar tradisional disebut pedagang atau penjual di sekitar pasar. Seperti ada pedagang kaki lima, penjual buah-buahan, dan menjual dagangan kepada konsumen atau masyarakat. Sedangkan pasar modern tidak banyak yang berbeda dengan pasar tradisional. Namun, dalam pasar modern, antara penjual dan pembeli tidak berinteraksi secara langsung, melainkan pembeli dapat melihat label harga yang tercantum dalam barang atau yang disebut dengan barcode. Batasan biaya dan jadwal. Setiap perencanaan proyek pembangunan ada beberapa hal yang harus diperhatikan, mulai dari aspek struktur, aspek keairan, aspek transportasi, dan juga manajemen keuangan proyek. Beberapa hal tersebut perlu diperhatikan agar proyek berjalan sesuai dengan mutu, biaya, dan waktu yang sudah direncanakan. Namun, tentunya setiap bangunan mempunyai standarisasi sendiri sesuai dengan fungsi dan tujuan bangunan tersebut. Perencanaan waktu dan jadwal pekerjaan. 1. Kebutuhan lahan. 2. Pembangunan kerangka. 3. Urusan masalah listrik. 4. Urusan masalah air. 5. Pembuatan saluran buangan. 6. Pengadukan bahan. 7. Pengecatan bahan. Dan 8. Ada rencana uji. Ini ada beberapa progres yang dikerjakan selama 2 bulan ke depan. Mulai dari kebutuhan lahan, pembangunan kerangka, sampai pada rencana uji. Mulai dari minggu pertama hingga minggu ke-8. Ya, yang mana itu untuk kebutuhan 2 bulan yang akan mendatang. Selanjutnya, perencanaan anggaran. Perencanaan fondasi harus berdasarkan atau didasari pada beberapa aspek, antara lain fungsi bangunan, jenis tanah, kedalaman tanah, dukungan fondasi, keras, aspek biaya atau keuangan. Perencanaan anggaran yang dibutuhkan meliputi bahan, peralatan, dan sumber daya manusia yang nantinya akan diolah untuk mendapatkan rencana anggaran biaya atau RAB. Anggaran dan waktu yang diperlukan untuk mengatur dan mengolah pekerjaan konstruksi secara tertib, mencapai kesesuaian dengan tujuan awal dan tidak ada pihak yang dirugikan satu sama lain. Anggaran yang dibutuhkan selama pembangunan kurang lebih 30 juta rupiah, itu belum termasuk anggaran kondisional dan makan. Mungkin dana kondisional bisa dianggarkan 5 juta rupiah selama 2 bulan ke depan, yaitu kurang lebih saja.
bagian-bagian yang berisiko tinggi dan cukup sulit dan rencana mengatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. 1. Gagal membuat perencanaan baik dan benar. Agar proses perencanaan berjalan dengan baik dan benar adalah mengenal potensi tim agar mengetahui siapa yang paling paham mengenai perencanaan dan siapa yang sekitarnya tidak terlalu berpengalaman. 2. Kurang berkomitmen selama proses pembuatan bangunan. Manajer proyek dan tim harus tahu dengan detail bagaimana kapasitas mereka agar tidak kewalahan dalam mengeluarkan target. 3. Kurangnya informasi dan komunikasi. Agar informasi dan komunikasi berjalan dengan baik, maka manajer proyek perlu menggunakan berbagai tools, teknologi, dan yang memudahkan proses berbagai informasi dan komunikasi antar tim. 4. Terlalu fokus masa kini. Seorang proyek manajer harus selalu memantau perencanaan berjalan dan sesuai dengan timeline yang ada meskipun berbagai kendala sering di luar dugaan. Agar kendala kecil tidak berpengaruh besar kepada proyek secara besar. 5. Hanya fokus pada faktor yang dikuasai. Agar perencanaan berjalan baik, maka seorang manajer proyek perlu secara rutin untuk mengasah ilmu dan pengetahuannya sejalan dengan jam kerja. Dan ini juga termasuk ke dalam manajemen resiko. Jika salah satu dari tim ini cuma berjalan sesuai apa yang dia bisa, ya gagal. Selanjutnya ada rencana SDM dan pemakaian sumber daya lain. Terdapat strategi pengembangan pasar tradisional yang dalam hal ini pengelola pasar tradisional dapat melakukan beberapa program untuk mengembangkan pasar tradisional, antara lain 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan. 3. Peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia. 4. Pengelolaan ketertiban dan keamanan pasar. 5. Optimalisasi pemanfaatan lahan pasar. 6. Pengembangan pasar, pemberdaya pasar, dan komunitas pengembangan dan pembuatan media promosi pasar. Strategi juga menunjukkan bahwa organisasi sungguh-sungguh bekerja dan berusaha untuk memberi pelayanan yang baik terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, bahwa strategi ini berkaitan dengan respon masyarakat. Dan ini juga termasuk kategori manajemen mutu. Dan ini pembagian beberapa tahap pembangunan dibagi menjadi beberapa tahapan. Ada tahapan pembangunan, pembangunan lahan, terus ada pembangunan kerangka, urusan masalah listrik, urusan masalah air, pembuatan saluran buangan, pengetukan bahan, pengecatan, dan rencana uji. Dan itu akan dilakukan setelah semuanya berjalan selesai dan membutuhkan beberapa waktu. Dan ini beberapa rencana pengujian hasil proyek diawali dengan pengendalian mutu, pengendalian keamanan, pengujian kinerja, pengujian antarmuka pengguna, pengujian kompatibilitas, pengujian integrasi, pengujian penanganan kesalahan, pengujian skalabilitas, pengujian pengguna akhir, dan pengujian kepatuhan. Ini juga perlu beberapa hari untuk melakukan pengujian hasil proyek tersebut. Dan yang terakhir ada rencana peninjauan pekerjaan dan rencana pelaksanaan hasil proyek. Rencana peninjauan pekerjaan ini dilakukan karena suatu proses yang penting dalam manajemen sumber daya manusia. Guna adanya rencana peninjauan pekerjaan ini adalah membantu memastikan bahwa pekerjaan atau tugas yang dilakukan sesuai dengan standar yang diinginkan. Dan rencana pelaksanaan hasil proyek ini, pembuatan pasar tradisional menjadi pasar modern ini guna agar masyarakat
merasa nyaman saat melakukan kegiatan interaksi antar penjual dan pembeli. Sekian dan terima kasih dari saya. Semoga bermanfaat untuk yang lain dan juga bagi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.